Dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya, dan juga tidak lupa kami menyapa setiap daripada pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya Anda yang berada di kota apa Deb? Surabaya. Di kota Surabaya. Baru-baru ini kami melakukan pelayanan di kota Surabaya itu di Gereja Rock di cabang mana itu? Di Royal, ya di Royal Residence, dan juga ada suatu komunitas yang namanya New Creation Community. Ya, oke, puji Tuhan. Kami sangat senang sekali berada di kota Surabaya, kota kelahiran kami, dan tentunya ada hal-hal yang luar biasa ya. Dan kami juga menyiapkan suatu episode yang sangat spesial hari ini, yaitu yang berjudul Keluargaku Surgaku ya. Bersama dengan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, seorang teman lama ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu hambanya Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Dan kami percaya acara hari ini akan menjadi berkat buat siapapun Anda yang menyaksikan Good News Program. Ini ya. kalau didengar dari judulnya kayaknya intriguing gitu ya. Keluargaku surgaku, apakah ada juga keluargaku nerakaku gitu Nah ya? itu perlu kita tanyakan nanti. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana Dem? www.anugrah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tentu ya, pemirsa sekalian, oleh karena itu kita nggak nunggu lagi lama. Kita akan masuk dalam episode dan menyaksikan suatu cuplikan singkat mengenai keluargaku, surgaku dalam cuplikan yang satu ini. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang diberkati Allah. Namun banyak keluarga Kristen yang tidak merasa mengalami sorga dalam keluarga mereka. Banyak cobaan yang datang seperti perselingkuhan, pertengkaran dalam rumah tangga, permasalahan dalam keuangan, hingga perceraian. Semua itu akan membawa neraka, bukan sorga. Melalui pengalaman pribadi, baik dalam rumah tangga maupun pelayanan, Anda akan belajar banyak hal dari narasumber kita hari ini mengenai suka dan duka dalam pernikahan dan juga pentingnya perjanjian nikah yang pernah Anda buat, serta mengatasi cobaan-cobaan tersebut dengan dasar Alkitab dan bersama Allah dengan mesbah keluarga. Menampilkan seseorang yang kompeten di bidangnya, Pendeta Roni Daud Simeon, yang sudah 22 tahun mengarungi bahtera rumah tangga bersama istri tercinta Nancy Limantono, dan telah dikaruniai 3 orang anak, David, Tirza, dan Tevila. Mereka juga mempunyai pelayanan keluarga yang bernama King and Queen Ministry. Untuk itu jangan kemana-mana, saksikan episode Keluargaku Surgaku berikut ini. Ya, begini, jangan lupa bahwa institusi pertama yang Tuhan buat sebelum pemerintahan ada, sebelum sebuah negara ada, bahkan sebelum gereja ada, adalah Tuhan membentuk sebuah keluarga. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik.
Surgaku adalah keluargaku adalah topik yang kami persiapkan untuk Anda dalam Good News program hari ini bersama dengan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi Anda yaitu Roni Daud Simeon. Silakan. Shalom Pak Roni, apa Shalom. kabarnya? Apa kabar? Kabar sukacita, aman Puji dalam lindungan Tuhan. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Welcome back to Welcome Good News back to program. Good News. Terima kasih. Ya, thank you. Apa bedanya Roni Daud Simeon hari ini dengan beberapa tahun yang lalu waktu terakhir di Good News program? Ya, seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Beginilah saya, hanya faktor U saja. Faktor U. Dan sedikit berat badan naik kayaknya. Ya, tentunya agak sedikit kemajuan. Firman Tuhan berkata pada masa tua mereka akan menjadi gemuk segar. Dan menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Haleluya, puji Tapi Tuhan. kelihatannya Pak Roni awet muda gitu ya Pak ya. Rejoice always. Kuncinya itu Bersukacita ya? senantiasa. Ya. Saya lihat di bukunya anak-anak sekarang gede. Ceritakan tentang anak-anaknya sama juga istri. Ya, yang nggak bisa. saya punya istri satu-satunya. Ya. Namanya Nancy Limantono. Masih belum bosan ya? Oh harus, I love her with no reason. Lalu kemudian 3 orang anak pertama David usia hampir 21 tahun. Wow. Oh udah gede. Dan oleh anugerah Tuhan bulan depan June akan menyelesaikan studinya di University of Washington di Seattle. Wow. Lalu Kuliah di bidang apa kemudian, Benjamin? dia ambil biochem. Wow. Oke. Wow. Ya, Berat. ya Kelas itulah berat. pilihannya dia buat. Lalu kemudian yang kedua putri namanya Tirsa, dia sedang mengambil pendidikan psikologi di UPH Karawaci dan semester 4. Lalu kemudian dia usia 19 tahun. Lalu yang ketiga itu paling kecil, ini bonus dari Tuhan, Shalomita. Ya. Dia usia 12 tahun dan dia sedang bersekolah di Hope International School di sini. Dahsyat, Gitu. puji Tuhan. Tiga anak saya, David, Tirsa, Tevi itu bermakna 3 buah roh yang pertama. David itu beloved God, kasih. Tirsa itu joy, sukacita, dan Shalomita jelas damai sejahtera. Ya. Tapi kami sepakat berhenti di angka ketiga karena buah roh ada 9. Gitu. Kenapa nggak diterusin aja sampai Iya, 9? Biar anak-anak saya meneruskan yang 4 sampai yang ke Jadi nanti 9. generasi keturunannya yang akan Ya. meneruskan sampai 9 gitu. Puji Tuhan. Betul. Nah, kelihatannya Pak Roni ini orang yang sangat bangga akan keluarganya. Kenapa bisa demikian? Ya, begini, jangan lupa bahwa institusi pertama yang Tuhan buat sebelum pemerintahan ada, sebelum sebuah negara ada, bahkan sebelum gereja ada, adalah Tuhan membentuk sebuah keluarga. Dalam kitab Kejadian 1:28 dengan jelas Tuhan menciptakan sebuah institusi yang pertama yang dimana ini merupakan perluasan. Saya katakan, saya menyitir tulisan daripada Miles Monroe. Dia berkata ini yang disebut dengan kingdom colonization. Bukan Marilyn Monroe ya? Bukan. Miles Monroe seorang hamba Tuhan, dia kulit Iya, iya. hitam, tinggal di Bahama Iya, sana. iya, iya, iya. Dan saya tertarik dia mengungkapkan tentang kolonisasi sorga. Ya. Jadi Kolonisasi surga. sorga, sebetulnya begini, di sorga itu sebuah keluarga ada. Bukan berarti Tuhan itu 3 ya. Tapi kita lihat Allah disebut sebagai 3 dalam 1 ini, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, dia disebut Bapa karena dia adalah seorang Bapa. Ya. Jadi itu sebuah keluarga. Jadi suami harus belajar seperti Bapak. Lalu Roh Kudus. Roh Kudus itu di Alkitab katakan roh penolong, roh penghibur. Bukankah Alkitab berkata juga Istri adalah penolong yang sepadan Jadi ya. figur Padan. ibu bisa Ya. belajar dari Roh Kudus. Belajarlah. Ya. Kalau ibu-ibu menjadi ibu yang baik, istri yang baik, belajar dari Ya. Roh Kudus. The Son, Yesus Kristus adalah putra. Ya, jadi ini as a family. Nah, Tuhan melakukan perluasan apa yang terjadi di sorga. Nah, diperluas itu disebut kolonisasi. Ya, Kolonisasi positif ya, Betul, bukan kayak Belanda betul. jajah Indonesia. Ya. Tapi ini sorga diperluas pengaruhnya sampai ke Jadi bumi. surga menjelajah setiap pelosok bumi melalui Sampai ke keluarga-keluarga. bumi. Dan yang pertama karena di sorga itu sebuah komunitas, Ya. yaitu sebuah keluarga, maka yang dibentuk Tuhan pertama kali adalah Keluarga sebuah di keluarga. atas bumi. Dahsyat, Oke, seperti wow. itu, Tuhan. Dan ini update yang terbaru dari Pak Roni sudah mengeluarkan buku, menerbitkan buku yang berjudul Keluargaku Sorgaku. Boleh Ya. beritahu Pak alasannya menerbitkan buku ini? Kenapa judulnya kok Keluargaku Sorgaku? Karena itulah God's big idea. Itu betul-betul ide besarnya Tuhan, bagaimana supaya apa yang Tuhan alami, Bapa, Putra, Roh ini. Dia berkata, let them have dominion. Wow. Kuasa, Mari kita menciptakan manusia yang serupa segambar dengan dia.
Ya. Jadi segambar serupa God's image ini Tuhan ingin nyatakan itu kepada manusia. Jadi yang pertama yang saya tekankan di buku ini adalah betapa keluarga kita harus serupa segambar dulu God's image. Baru kita bicara have dominion. Nah, orang banyak berpikir sekarang memerintah, berkuasa. Tapi keluarganya berantakan. Kamu harus Nggak bisa, ya? God image dulu, keluargamu dulu. Berarti Di dalam keluarga. dalam benak Tuhan nggak ada broken home itu nggak ada seharusnya. Seharusnya tidak ada. Nggak Karena harus- dia ingin seharusnya tidak melakukan ada. perluasan. Anak-anak yang dilecehkan nggak ada pasti. Tidak ada. Dosa lah yang menyebabkan semuanya itu. Oke, good, puji Tuhan. Ya. Dan berarti tadi Debbie bertanya kepada saya, kalau judulnya keluargaku surgaku, berarti bagaimana dengan orang-orang ada nggak keluargaku nerakaku gitu? Betul. Piye itu? Banyak sekali. Bisa jabarkan nggak? Banyak sekali. Saya melayani pelayanan keluarga, pelayanan kami bernama King and Queen Ministry, khusus untuk membidangi keluarga. Saya menerima banyak pelayanan-pelayanan konseling maupun pelayanan-pelayanan yang lainnya. Dan saya menemukan banyak orang datang dan mereka berkata, Pak, Neraka, kenapa? Pak. Neraka. Saya belum harus mati, harus masuk neraka kok. Sekarang saya sudah merasakan neraka. Saya beritahu itu bukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Iya, Ya. betul. Tuhan mau keluargamu menjadi sorgamu. Amin. Seperti itu. Dan itulah yang karya Kristus di atas kayu salib buat setiap kita. Dia akan merubah setiap keluarga yang mengalami kehancuran dalam neraka. Akan diubahkan. Sorga tidak jauh, Pak. Sorga dimulai dari sebuah keluarga. Pemirsa mungkin bertanya-tanya bagaimana menciptakan keluarga yang seperti sorga. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Setelah saya bergaul dengan banyak pasangan-pasangan, saya menemukan bahwa kenapa mereka bisa berpikir berpisah bahkan bercerai. Ya. Mereka salah mendefinisikan tentang kasih itu sendiri, cinta. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. It's very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Good News Program. Topik kita hari ini, keluargaku, sorgaku. Langsung aja kepada Pak Roni. Pak, saya semalam membaca buku Bapak, saya temukan hal-hal yang sangat menarik yang saya sudah tidak sabar mau tanyakan pada Pak Misalnya Roni. apa? Nah ini, mengutip dari halaman 30 ya, dikatakan pernikahan tidaklah cukup dengan hanya bermodal perasaan cinta. Yes. Bukankah Ya. orang bilang, Pak, cinta itu yang paling diperlukan? No. Natal. Love does not marriage works. Terus habis itu diceritakan juga bahwa dalam pernikahan cinta adalah komitmen, cinta adalah perjanjian. Anda mencintai karena Anda memilih dan berjanji untuk mencintai. Waduh, ini kok dalam banget gitu Pak. Nah, kalau- Tolong jelaskan kalau cinta Pak. So dikatakan- sweet. Jadi Alkitab mengajarkan tentang agape. Agape ini divine love, betul-betul kasih ilahi. Dalam Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus mencintai kita sejak kita masih dalam dosa. Nah, kasih yang seperti ini yang seharusnya ada pada setiap keluarga-keluarga. Di Amerika, Helen Fisher membuat penelitian, why seseorang ketika jatuh cinta bisa kerenyeng-kerenyeng, merinding, Kenapa tuh? bulu, Romaku. kuduku. Ya. Dan why? Karena itu kerja hormon dopamin. Iya. Yang jadi gini, hormon dopamin, di mana hormon dopamin plus adrenalin itu setiap 5 detik itu menurut kedokteran itu senyawa kimia itu mengalami perubahan dalam tubuh manusia. Dan hormon dopamin yang bekerja atas lawan jenis itu rata-rata akan habis 4 tahun.
Makanya jangan heran di Amerika pernikahan yang perceraian paling terbesar adalah usia pernikahan dari 1 sampai 7 tahun. Bayangkan. Karena chemistry-nya udah habis ya. Chemistry-nya habis, dopaminnya habis. Dia merasa bahwa udah nggak cinta lagi. Udah nggak kerenyeng-kerenyeng. Nggak kerenyeng-kerenyeng. Nah, makanya jangan heran. Ini bisa timbul kerenyeng-kerenyeng ke orang lain. Kerenyeng-kerenyeng ini bukan kolesterol maksudnya Pak. Bukan, itu ya. Oleh sebab itu Kalau kolesterol tinggi juga kerenyeng. orang bisa menikah, lalu dopamin habis, dia bisa jatuh cinta lagi ke orang lain. Nah, bahaya sekali kalau kita tidak diikat dengan yang namanya komitmen. Atau bahkan lebih tinggi disebut covenant. Maka mudah kita akan mengkhianati pernikahan kita. Dan kita akan berpikir memang kita udah nggak cocok lagi. Bisa nggak seorang laki-laki itu, seorang laki-laki yang menikah nih, seorang laki baik-baik, bisa nggak dia tiba-tiba suka, bukan cinta ya, suka dengan seorang wanita lain? Suka bisa. Bisa ya? Orang punya perasaan. Oke. Tapi jangan. Lalu apa yang harus dilakukan supaya tidak keterusan gitu? Ya, kita harus punya keputusan. Ya. Ada ungkapan berkata, your body will follow your decision. Tubuhmu akan mengikuti perasaanmu. Jadi kalau kita timbul, saya sadar, saya punya mata, saya pendeta, pendeta juga manusia. Bentar, Kadang-kala saya bisa melihat seorang wanita cantik, saya bisa lihat begini, ada timbul, ada sesuatu yang lebih dari seseorang. Itu bisa kita ada rasa kagum. Itu normal. Itu manusiawi. Ya. Tapi saya memutuskan dalam diri saya, cukup sampai di situ. Ya. Jangan Saya lebih. mempunyai seorang teman hidup yang dimana saya telah membuat perjanjian dengan dia. Jadi saya tidak boleh, saya seperti Alkitab berkata, Paulus berkata, aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Amen. Saya tawan juga perasaan saya. Dan saya tawan di bawah Kristus. Sehingga saya tidak mengizinkan itu berlarut-larut dan saya kembali kepada istri saya. Maksud saya bukan berarti pernah meninggalkan dia, tapi saya arahkan kembali perasaan saya. Karena wanita pun juga demikian Pak ya. Oh iya, itu berbahaya. Wanita pun sekali. bisa juga bisa menyukai seorang laki-laki yang bukan suaminya. Karena wanita tapi kalau tidak ada banyak batasan, digerakkan, dikuasai oleh perasaannya. apalagi kalau zaman sekarang ini sedikit keluar dari buku ini sebentar. Kalau zaman sekarang reunian, nasihatnya gimana? Saya menganjurkan jangan datang reuni dengan tidak membawa pasangan. Kan nggak boleh peraturannya. Tidak. Saya berkali-kali diundang oleh teman-teman saya reuni dan mereka memberi syarat bahwa jangan bawa pasangan. Saya tidak datang. Absen. Saya tidak datang. Kalau Lebih absen, baik tidak datang. Saya ya, menemukan Pak? ini sharing buat pemirsa juga. Anda harus ketahui ini fakta menunjukkan banyak pasangan-pasangan sekarang mengalami perceraian atau bahkan perselingkuhan. Iya, perselingkuhan. Karena apa? Karena mereka ketemu teman lama, pacar lama, CLBK. CLBK, cinta kembali. lama bersemi kembali. Dan ini sebuah fakta. Ketika pergi ke sana tidak siap dan ketemu memori lama, dan saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Buat saya lebih baik menyiapkan ambulans di pinggir jurang daripada bawa ambulans. Bukan menyiapkan ambulans, menahan orang di pinggir jurang daripada bawa ambulans ke dasar jurang. Pak Roni, Ya. tadi Anda berkata cinta adalah komitmen dan komitmen. perjanjian Yes. ya, dan covenant. Pak, apa sih sebenarnya esensi dari janji nikah? Arti dari janji Gini. nikah? Love is not emotion. Kasih itu bukan perasaan. Love has no feeling. Love has no feeling. No. Lalu gimana, Pak? Love is law. Oke. Hukum. And law has no feeling. Kita kalau mencintai pasangan kita, kalau sudah dalam pernikahan ini, sudah nggak boleh main perasaan. Karena Loh, because love has no reason. Unconditional love. Tanpa apakah itu syarat. berarti ada satu ilmu yang sudah kadung gitu? Sudah kadung menikah maksudnya? Terlanjur maksudnya. Ya, makanya saya seperti ini. Hari ini seharusnya istri saya mendampingi saya di sini. Tapi karena kami punya komitmen dengan pasangan-pasangan yang belum menikah di tempat pelayanan kami memberikan pengarahan langsung kepada mereka. Bimbingan pranikah. Supaya mereka menikah dengan understanding. Karena Alkitab bilang bahagia sebuah pernikahan ternyata bukan love, feelings of love. Tapi ternyata Amsal 24 ayat 3 dan 4, first is knowledge, pengetahuan. Second is understanding. And then the third is wisdom. Pengertian tentang firman lah. Yesus berkata barang siapa mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan. Tapi tidak semua kebenaran memerdekakan. Hanya kebenarannya diketahuilah yang akan memerdekakan. Jadi memang kita mesti tahu firman. Nah, soal perjanjian tadi, false. False kalau bicara soal perjanjian. Ini menikah itu kalau tukar cincin, itu masih disebut engagement. Itu promise. No consequences.
Tidak ada konsekuensi apa-apa. Lu batalin ya udah, janji. Sakit hati paling ya. Sakit hati ya itu biasa. Galau. Lalu tapi kalau yang namanya covenant, komitmen itu bukan bicara perasaan lagi. Itu beyond the feeling. Itu betul-betul bagaimana keputusanku untuk menerima kamu, mencintai kamu ada apanya dan bukan Ada apanya. apa adanya dan bukan ada apanya. Mencintai apa Ya. adanya dan bukan ada apanya. Ya. Nah kalau kita pegang ini, mengasihi tanpa alasan, mengasihi tanpa syarat, tidak akan punya pikiran untuk berpisah apalagi bercerai. Haleluya, dibuka pendaftaran pranikah tanggal sekian. Oke, Ya. kita tutup dulu deh. Oke, ya, kita break dulu. Ya, Habis ya. ini pemirsa Pak Roni Dotsengan mau bernyanyi buat kita semua, suaranya indah loh ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu ku ingat
segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Kasetnya Bapak di mobil kami, Pak. Zaman dulu kan masih tape, Pak. Oke, Pak. Sekarang di buku bab yang keempat ini Bapak ngomong tentang mesbah keluarga. Tadi sudah dibuktikan. Aduh, enak banget gitu loh kalau dengar Pak Roni nyanyi, menyembah gitu ya. Nah, ini di buku dikatakan Bapak ini setiap pagi toh mesbah keluarga dengan Bu Nancy. Sampai tadi pagi. Padahal ya Pak. 22 tahun pernikahan kami. Wow. Ya. Padahal loh Pak, saya itu sering mendengar komplain dari para istri yang berkata suamiku tidak bisa mengambil perannya sebagai imam dalam keluarga. Coba Pak berikan penjelasan. Ketika orang membangun mesbah, jangan lupa tubuh manusia, the real us is not what we see. Ya. The real us is our spirit. Jadi tubuh kita ini yang kelihatan ini bukan sesungguhnya kita ini roh kita kan. Ya. Nah Alkitab bilang roh bisa bersatu, itu bukan gara-gara, bersatu karena hubungan seks. Tubuh jadi satu. Lalu roh bersatu karena punya satu Tuhan, satu baptisan. Tubuh bersatu karena hubungan seks suami istri tentunya yang sudah diberkati. Bagaimana Tapi dengan jiwa ada pikiran, ada perasaan, kemauan. Sering gak ketemu, perempuan dikendalikan seringkali oleh perasaan, walaupun tidak semua. Pria dikendalikan seringkali oleh pikirannya. Belum lagi kemauannya berbeda. Tapi ketika kita bangun mesbah, Yesus berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka sepakat, aku akan memberikan apa yang mereka minta. Jaminannya ada kehadiran Tuhan. Maka saya yakin ketika kita bersama-sama sebagai keluarga, khusus suami istri dalam membangun mesbah, maka spirit of understanding gitu. Yang nggak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia, tapi kita mudah bisa mengerti pasangan kita karena kita di dalam naungan kehadiran Tuhan. Jadi semuanya in tune dalam Tuhan. In tune. Jadi jiwanya juga bersatu gitu. Pertanyaannya gini, sebelum kita berpadu. ke kuis. Kalau Bapak bisa nyanyi, bisa main gitar, suaranya enak. Kalau orang bilang suara saya parau, nggak bisa main gitar, nggak bisa menyanyi, nggak bisa menyembah, gimana? Istri saya nggak bisa menyanyi. Terus? Dan saya bahkan sering goda dia ketika menyembah Tuhan. Saya nyanyi suara 1, dia ikut, lalu saya rubah ke suara 2, suara 3. Dia kan nggak bisa nyanyi, dia ikut gitu ya. Kami cubit-cubitan di hadapan hadirat Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat suara jasmani, Tuhan mau melihat hati. Karena di Alkitab Yesus tidak pernah memberikan syarat tentang suara. Dia hanya berkata, barang siapa menyembah Bapa. Berarti berbicara hubungan Bapa, Tuhan, anak. Harus ada relationship, not location but relation. Itu yang pertama. Tapi juga Tuhan berkata, aku mencari, Bapa mencari penyembah-penyembah, bukan penyembahannya. Jadi bukan karena musiknya, bukan karena suaranya, tapi personnya, pribadinya. Aku mencari mereka. Asal kita datang, walaupun tidak pintar nyanyi, memuji menyembah Tuhan bersama, saya yakin Tuhan ada di sini. Jadi ada musik ataupun tidak ada musik, bisa Jangan main lupa, gitar ataupun tidak Adam bisa main Hawa gitar. dan Taman Eden tanpa musik. Musik baru ada Kejadian 4 ayat 21, kelahiran Jubal.
Jadi tanpa musik seharusnya orang bisa bersekutu. Jadi dengan kalau Tuhan. nggak bisa Dimensi roh. main gitar pun atau nggak bisa nyanyi ya Nggak paling gampang ada beli musik kasetnya Ronnie Daud Simeon diputer. Jantung ini Nyembah musik. bersama-sama gitu. Oke. Ya. Ya, jantung dep-dep itu juga memuji Tuhan. Oke, good. Oke Pak, nanti kita lanjut ya Pak ya. Ya. Oke pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa ya. Pertanyaannya mudah sekali untuk dijawab ya. Apa judul topik kita hari ini ya? Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda dengan format yang sama. Ya, silakan dijawab. Nanti kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku ya, Keluargaku Sorgaku, persembahan dari Ronnie Daud Simeon kepada 10 orang pemenang terpilih. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami karena akan ada lebih banyak good news lagi. Sebelum kami tidur, kami doa dan kami selesaikan dulu. Sebelum berdoa kami selesaikan. Lalu kita evaluasi, kenapa kok kita sepanjang hari tidak enak. Kalau didapati misalnya saya yang salah, maka saya tidak boleh sombong untuk minta maaf. Saya harus merendahkan diri. Untuk saya berkata, sorry sayang, aku yang salah. Aku keras hati, egois, menang sendiri dan sebagainya. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Welcome back to Good News program. Langsung aja kepada Pak Roni. Ya. Keluargaku surgaku. Nah Pak tadi bicara tentang mesbah keluarga. Boleh nggak tahu dampaknya apa Pak sejak bermesbah keluarga 22 tahun ini Pak? Ya, yang jelas adalah pertama, mesbah itu seperti Daud ketika orang Israel mengalami kutuk dari Tuhan, dia bangun mesbah langsung kutuk berhenti. Ya. Jadi yang jelas ketika kutuk berhenti maka langit akan dibukakan, bicara tentang happiness, kesehatan, damai sejahtera. Kita bicara tentang bahasa Ibrani disebut barak. Barak itu sebuah power, sebuah kuasa yang menaungi sebuah keluarga, yang membuat keluarga itu menjadi berbahagia, membuat keluarga itu bisa merasakan sorga nyata dan hal-hal yang indah. Orang bilang, Pak itu teori. Ya, Buktinya saya mengalami. apa? Saya mengalami, Misalnya 22 tahun kami mengalami. Dan jangan lupa, saya juga tadi katakan bahwa ada penyelesaian masalah yang tiap hari itu. Ya. Ketika orang membangun mesbah keluarga, itu membuat kita selalu terbuka kita di hadapan Tuhan. Kita menjadi lembut di hadapan Tuhan. Kita tidak akan mengeraskan hati. Saya sebagai pendeta, hamba Tuhan sekalipun, saya bisa satu kali saya bisa nggak cocok dengan istri saya atau ada perbedaan pendapat. Tapi karena komitmen yang kami bangun bahwa kami harus selesai sebelum tidur. Pernah nggak ribut sampai rame gitu? Sampai dedel duel orang bilang. Oh kalau dedel duel tidak pernah, tapi debat ya, ngomong sampai dengan nada tinggi, kami alami seperti itu. Dan itu sangat tidak enak, suasana rumah jadi tidak enak. Dan tapi kami telah belajar bahwa kami melakukan itu selalu tidak boleh di depan anak-anak. Kami selalu masuk ke kamar dan kami kunci kamar dan kami berdua bicara. Dan kalaupun tidak selesai ya sudah, kita pegang komitmen malam. Ini malam hari sebelum kami tidur, kami doa dan kami selesaikan dulu. Sebelum berdoa kami selesaikan. Lalu kita evaluasi, kenapa kok kita sepanjang hari tidak enak. Kalau didapati misalnya saya yang salah, maka saya tidak boleh sombong untuk minta maaf. Saya harus merendahkan diri.
Saya berkata, sorry sayang, aku yang salah, aku keras hati, egois, menang sendiri dan sebagainya. Kalau dia yang salah, dia akan mengakuinya. Dan begitu selesai itu kita baru minta ampun sama Tuhan, kita berdoa, dan anehnya beberapa kami alami seperti itu. Tiba-tiba suasana berubah, anggur baru turun, nggak langsung tidur. Ngerti maksud saya ya? Ronde selanjutnya terserah Anda. Tercurah so sweet. Nah saya melihat beberapa menit yang lalu kami tidak enak hati. Tapi ketika pemulihan saling mengampuni, anggur baru dicurahkan. Tiba-tiba keadaan berubah. Oh jadi anggur baru tercurah itu bisa dalam keluarga juga ya Pak? Mantap. Nggak di gereja aja kayak gini-gini ya Pak? Oke. Nah orang bilang tapi ini sebelum saya mau tanya dulu. Aku kan suami, aku kan laki gitu. Kenapa aku harus minta maaf? Kan aku kepala, aku mana bisa ngalah gitu. God created man. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Kata man itu, Tuhan menciptakan manusia. Itu belum manusia, tapi spirit, ish. Nah, waktu spirit, roh itu tidak ada gender. Roh tidak ada gender. Dan itu bicara tentang kesetaraan. Dari situ baru Tuhan kasih daging dari tanah. Jadi daging, kalau bicara dalam roh, perempuan. kita sama nih, laki-laki perempuan, setara. Setara. Tapi dalam struktur keluarga, dalam 1 Korintus 11, Tuhan membuat struktur. Allah Bapa, Yesus Kristus, suami, istri, baru anak-anak. Nah itu struktur yang harus dihormati. Ya, jadi kalaupun suami yang salah, kita harus lihat 1 Petrus 3 ayat 7. Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris takhta kasih karunia. Supaya doamu jangan terhalang. Nah, kalau kita keraskan hati, doa kita cuma sampai di plafon. Jadi walaupun ada ayat mengatakan hai istri tunduklah kepada suami. Ya, tapi jangan lupa di situ kemudian hai istri, hai suami, kasihlah istrimu. Suruh tunduk kalau tidak mengasihi ya. Jadi harus istilahnya saling bersinggungan, nggak bisa cuma satu ayat. Saling setuju. Pak, sekarang saya mau tanya, hasilnya apa Pak dari mesbah keluarga ini yang bisa dirasakan oleh anak-anak? Heaven is so real. Anak-anak melihat pertama begini, ketika kami bangun mesbah, mereka melihat bahwa papa mamanya mengasihi Tuhan. Dan anak-anak saya sekarang, tiga-tiganya mengasihi Tuhan. Tuhan. Yang berikutnya yang tidak bisa kita pungkiri adalah mereka di sekolah berprestasi semuanya. Tiga-tiga anak-anak saya mendapatkan beasiswa dari Tuhan. Wow. Bahkan David yang nggak ada di Seattle, di Utah. Saya hamba Tuhan, saya tidak punya job, saya tidak punya bisnis. Saya melayani hanya pelayanan di gereja. Apalagi kuliah di Amerika itu mahal banget. Di Amerika. Biaya hidup berapa di sana? Wow, itu besar sekali, lebih besar. Sorry to say, tidak bermaksud apa. Tapi bisa lebih besar dari gaji saya sebagai pendeta. Lalu untuk satu anak saja. Belum anak kedua, anak ketiga. Dan ketika saya melihat langit dibukakan oleh Tuhan. Tuhan itu channelnya banyak Pak, sumbernya banyak. Saya ketemu orang, ketemu di toilet sebuah hotel. Tahu bukan gereja kami. Oh, Bapak mau ke Amerika ya? Gini, saya dengar anaknya, iya gini. Pak gini, nanti saya atur tiket semua, saya apa semua. Pak, saya berkali-kali mengalami seperti itu. Pak, baru ketemu orang salaman, shalom gitu. Bukan dari jemaat. Berapa nomor rekening Pak? Itu pertanyaan yang paling suka sekali saya jawab. Tapi Tuhan sumbernya banyak. Amin, amin. Jehovah Jireh. Jadi bukan targetnya bukan ke nomor rekeningnya tadi. Tidak. Bukan, yang saya maksudkan adalah ketika hubungan kita dengan Tuhan. Mengalami pemulihan, mengalami we have to go back to the Eden. Makanya pertama laki-laki itu di Kejadian 2 ayat 15 diciptakan taman Eden. Jadi kalau mau cari suami bagi yang belum menikah atau buat bapak-bapak, maka pertama kamu harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Eden itu hadirat Tuhan. Cintai hadirat Tuhan. Lalu di situ yang kedua Tuhan bilang usahakan. Usahakan ini bicara harus punya kerja. Kalau nggak kerja boleh. Yang ketiga dia harus memelihara, to cultivate. Harus tumbuh kembangkan pasanganmu. Jangan dia cuma begitu aja. Tugas suami adalah supaya istrinya maksimal. Talentanya maksimal, bakatnya, karunianya. Kembangkan dia. Lalu kemudian protect, lindungi istrimu. Jangan cuma lindungi tubuhnya, lindungi perasaannya, lindungi batinnya. Jangan diomeli terus, jangan disakiti hatinya. Dan yang terakhir dikatakan Tuhan berfirman kepada laki-laki itu. Belum ada wanita loh, waktu itu Adam. Artinya setiap laki-laki harus ada firman Tuhan dalam hidupnya. Baru setelah itu Tuhan bilang, it's not good for man to be alone. Gak baik laki-laki sendirian. Setelah 5 hal ini dimuliai. Jadi kalau ada 5 ini baru Tuhan bilang it's not good for man. Tapi kalau 5 tidak ada, it is good for man to be alone. Ada yang nomor 6 Pak? Bisa merepotkan wanita. Ada yang nomor 6.
Jangan cerewet gitu. Terus Jangan Tuhan pilih-pilih. ciptakan wanita. Habis 5 ini ada. Tujuannya penolong. Iya, iya. Apa penolong? Untuk Iya. apa? Menolong suaminya supaya melakukan 5-5-nya ini. Puji Tuhan. Jadi berkesinambungan ya. Oke, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Hal-hal yang sangat menarik yang perlu kita lakukan. Ayo kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Ya, Tuhan, kembali kepada istri masa mudamu, bukan kembali kepada istri mudamu. Dan kami percaya bahwa keluarga itu adalah surga Anda. Tetap Amin. bersama dengan kami dalam Good News program. Orang mungkin berusaha, Pak, saya udah berusaha untuk berhenti berselingkuh, tapi nggak bisa. Nah, caranya bagaimana? Apakah ada tips yang pernah Pak Roni mungkin bukan alami, tetapi mungkin nasihat diberikan dan itu berhasil kepada orang-orang yang Anda layani supaya berhenti dari perselingkuhan dan tidak relapse gitu loh? Jangan lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa untuk memulihkan seseorang. Ya. Yang penting adalah bagaimana yang bersangkutan mau membuat keputusan. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Surgaku adalah keluargaku. Tetapi ada satu pertanyaan yang saya perlu tanyakan. Pernah nggak seorang laki-laki itu berselingkuh? Tapi bukankah orang berkata, kan laki-laki Pak. Laki-laki kan petualang. Tidak ada kebenaran yang mendukung itu. Kita sedang melanggar perjanjian yang kita buat. Dan jangan lupa kata covenant, perjanjian dalam pernikahan itu terbangun zaman dulu ketika bangsa Israel itu mereka kalau ada orang bikin perjanjian, dia harus potong binatang, Ya. lalu kemudian keluar darah dan binatang itu ditaruh di tanah, lalu kedua pihak yang membuat perjanjian harus melangkahi. Artinya begini, aku siap mati Kalau atas melanggar perjanjian binatang yang ini. kita buat ini. Ya. Nah, makanya pernikahan itu kita perlu ada perjamuan kudus waktu menikah. Selain komitmen janji suami istri, tapi juga harus ada covenant. Covenant itu perjanjian kita di hadapan Tuhan. Karena Kristus sudah melakukannya di atas kayu salib, kita ambil tubuh dan darah. Nah, jadi ketika seorang laki melakukan perselingkuhan, dia sedang break the covenant. Dan itu sesuatu yang sangat serius bagi Tuhan. Serius, Ya. saya bilang ini serius. Ini yang saya harap ini kita sebagai pria-pria untuk kita waspada, hati-hati, jaga hati dengan segala kewaspadaan supaya jangan Loh, sampai terseret ke Pak, sana. tapi zaman sekarang ini bukan hanya pria loh yang bisa berselingkuh, Ya, betul. Pak. Wanita. Ya, Ya. kami di call center pernah Ya. juga menerima yang wanita-wanita Istri-istri. yang berselingkuh. Nah, Ya. ini gimana Pak? Biasanya pernyataan klise mereka adalah karena sudah tidak cinta lagi, cintanya pudar, cintanya hambar, sudah tidak cocok Karena lagi mereka katanya. salah menerapkan cinta yang apa, seperti yang tadi saya katakan. Hanya eros saja. Eros, Ya. ya, atau cuman sekedar seperti filia, kasih persaudaraan. Yang jelas adalah harus kita mulai mempraktekkan. Gini loh, kalau orang tanya, apakah kamu percaya Yesus dalam dirimu? Ya, saya percaya. Cu Yesus cai nali cai usin. Ya, nah kalau Kristus ada dalam diri kita, maka agape betul-betul ada dalam diri kita. Seperti monyet yang tidak perlu diajak manjat pohon. Ya. Monyet instingnya dilahirkan untuk manjat. Kalau ada Kristus, insting kita seharusnya kasih agape, kasih yang mengampuni, kasih yang menerima apa adanya, kasih tanpa syarat. Kepada pasangan kita seperti itu. Ya tahu, seperti degup jantung yang tidak pernah bisa kita berkata sendiri, berhenti, tidak bisa. Dia akan terus bekerja. Seharusnya kasih agape, suami istri. Itu tidak berhenti. Perasaanlah yang berhenti tadi. Feelings of love. Nah, orang mungkin bertanya bagaimana caranya supaya chemicalnya itu, chemistry-nya bisa kembali. Saya seperti katakan tadi bahwa pertama, ketika kita memahami tentang dimensi cinta, saudara kita perlu mengerti kebenaran. Ini kuncinya. Makanya Alkitab ini harus menjadi buku utama di dalam setiap keluarga. Di rumah saya, semua anak saya bersama saya,
kita tiap pagi kita baca Alkitab. Ya, maksudnya begini, mereka bisa baca sendiri-sendiri, tapi kami sekeluarga menjadikan budaya kerajaan bahwa kami suami istri anak-anak tiap hari selalu ada firman Tuhan. Dan saya tekankan bahwa bahkan kepada jemaat bukan karena hukum Taurat, tapi normal 1 tahun harus kejar sampai wahyu itu normal. Ya, itu jadi satu lifestyle. Kita nggak bisa bilang wah banyak banget gitu bacaan. Enggak. Nikmati pagi hari 1 pasal, sore atau malam hari 2-3 pasal perjanjian lama, perjanjian baru 1 pasal pagi hari. Satu pertanyaan, bagaimana kalau seseorang yang sudah mempunyai satu kebiasaan berselingkuh? Dan ini kan tidak menurut kemungkinan siapapun yang menonton tanpa menuduh siapa-siapa, ini bisa terjadi. Nah, orang mungkin berusaha, Pak, saya udah berusaha untuk berhenti berselingkuh, tapi nggak bisa. Nah, caranya bagaimana? Apakah ada tips yang pernah Pak Roni mungkin bukan alami, tetapi mungkin nasihat diberikan dan itu berhasil kepada orang-orang yang Anda layani supaya berhenti dari perselingkuhan dan tidak relapse gitu loh? Jangan lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa untuk memulihkan seseorang. Yang penting adalah bagaimana yang bersangkutan mau membuat keputusan untuk dia berhenti dari itu. Tubuhmu akan mengikuti keputusanmu. Setelah dia mengambil keputusan, jangan lupa kebenaran. Dia harus hidup dalam kebenaran. Amsal 24 ayat 3 berkata, pertama, dengan hikmat rumah didirikan, dengan pengetahuan itu ditegakkan, baru dengan pengertian kamar-kamar diisi. Jadi kamar-kamar pikirannya, kamar-kamar hatinya harus diisi dengan firman. Di situ nggak ada love loh. Di situ knowledge, understanding, dan wisdom. Knowledge adalah semua informasi tentang firman. Lalu kita renungkan, pahami, mengerti, jadi understanding. Ketika understanding kita lakukan, maka jadi wisdom. Maka saya percaya kita akan dimerdekakan betul. Tapi memang tidak semudah membalik tangan. Tidak mudah. Itu harus ada pendampingan. Jadi kami pun mendampingi mereka-mereka yang mengalami pemulihan perselingkuhan. Memang ini bukan pelayanan yang mudah, tapi harus didampingi baik-baik. Kita harus membuka pintu untuk dihubungi 24 jam oleh mereka-mereka. Dan saya melihat yang mau taat berhasil dipulihkan. Dan seorang istri ataupun seorang suami yang suaminya atau istrinya berselingkuh harus mau menerima kembali. Iya dong. Kalau enggak susah sekali. Aku mengasihimu tanpa syarat. Semakin dibenci, semakin perselingkuhan itu akan terjadi kembali. Good. Puji Tuhan. Dan di bab kelima Bapak menuliskan bahwa perselingkuhan itu ibaratnya seperti orang yang menangkap angin ya. Amsal 11 ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya, dia menangkap angin. Seperti menjaring angin. Sia-sia. Sia-sia. Jangan pernah coba-coba, pasti sia-sia. Dan ada tuduhan, rasa bersalah dan tidak bahagia. Oke pemirsa, sebelum kita take a break, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa di Ambon yang pernah meminta bantuan doa kepada tim konseling dan doa kami. Setelah kami doakan, dia mengirimkan SMS beberapa saat kemudian dan berkata, "Shalom, selamat malam. Saya berterima kasih untuk dukungan doanya. Saya bersyukur telah lulus tes CPNS dan telah selesai pemberkasan pada daerah Kabupaten Seram bagian Barat." Puji Tuhan pemirsa, kami yakin bila Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari saudara tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News Program. Semakin kita melekatkan diri kita di dalam Kristus, maka ada satu jaminan di dalam Tuhan. Maka pernikahan saudara, pernikahan saya akan Tuhan jadikan seperti anggur yang mahal harganya. Kenapa pemirsa sekalian? Karena jawabannya sangat simpel sekali, karena Tuhan sangat menghargai pernikahan. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS,
kita tiba di segmen terakhir dari Good News Program, langsung kembali kepada Pak Roni Daud Simeon. Pak, adakah kata-kata dorongan yang bisa Bapak berikan kepada pemirsa di rumah, keluarga-keluarga yang ada di luar sana, supaya mereka tetap kuat di akhir zaman ini Pak, menghadapi segala macam tantangan yang ada? Jangan lupa bahwa pertama kali Tuhan Yesus membuat mujizat, itu justru di tengah keluarga. Amin. Air dirubah menjadi anggur. Ya. Dan kenapa dia memulai pertama kali di situ? Karena dia punya prioritas. Bahwa yang pertama yang harus dipulihkan itu adalah keluarga-keluarga. Ya. Bapak Ibu, para pemirsa yang sedang menghadapi masalah keluarga, datang kepada Kristus, serahkan kepada Kristus. Dia pasti akan memprioritaskan untuk menolong pergumulan rumah tangga setiap kita. Dan jangan lupa, sebetulnya surga tidak jauh. Kehendak Tuhan adalah rumah tangga Anda pun akan mengalami yang disebut kolonisasi surga tadi. Ya, mintalah itu. Alkitab berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Cari akan mendapat, ketuk pintu, pintu akan dibukakan kepadamu. Dan jangan lupa juga untuk bisa terus berkoordinasi dengan Good News ini untuk setiap apa yang sedang Anda alami. Saya percaya hamba-hamba Tuhan ini akan memberikan jawaban yang sesuai dengan kebenaran firman Puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Ya. Pak Roni. Next time ya, Ya. sama Cinensi. Ya, Nggak boleh sendirian lagi. Ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Oke, puji Tuhan pemirsa sekalian, bersama dengan Roni Daud Simeon, sesuatu yang luar biasa telah kita bersama dengar. Mari kita lihat dalam firman Tuhan yang kita ambil dalam kitab Yohanes pasal yang kedua. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yohanes 2 ayat 10 dan 11 firman Tuhan berkata, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pemirsa sekalian, seperti yang Pak Roni tadi sudah katakan bahwa mujizat yang pertama Tuhan Yesus lakukan di muka bumi ini bukan di dalam sebuah gereja, tetapi dalam suatu pesta pernikahan, dan ini berbicara mengenai suatu institusi yang sangat penting di muka bumi ini yang bernama keluarga. Saya mau tanya kepada Anda, apa arti keluarga Anda bagi Anda? Karena ini akan menentukan sikap yang Anda akan ambil pada waktu Anda akan mengalami suatu permasalahan. Suatu kali dalam kehidupan Anda, pernah kita misalnya jatuh di dalam dosa, atau misalnya orang berkata, aku kilaf. Nah, di dalam kehidupan kita, kilaf ini secara manusiawi dapat terjadi. Demikian pula dengan kehidupan saya, dengan kehidupan siapapun juga. Tetapi pada waktu kita kilaf, apa yang kita pandang atau kita pikir, perspektif kita tentang keluarga kita, ini akan menentukan sikap kita berikutnya. Keterbatasan kita pada waktu kita isi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sempurna. Firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Firman itu telah menjadi, roh itu telah menjadi firman, dan firman itu sekarang ada di tengah-tengah kita, kata firman Tuhan. Yesus ini ada di tengah-tengah saudara. Pada waktu engkau menjadikan Kristus sebagai dasar fondasi di dalam kehidupan saudara, maka firman ini dikatakan di dalam Yohanes 2, ada satu cerita yang mengatakan bahwa di tengah-tengah pesta pernikahan, anggur ini dapat habis, pemirsa sekalian. Nah, pada waktu anggur di dalam kehidupan pernikahan kita ini diibaratkan adalah sukacita, honeymoonnya, atau perasaan cintanya, atau hal-hal yang menarik ini habis di dalam kehidupan keluarga kita. Pertanyaannya, lalu apa yang akan kita lakukan? Kalau engkau tidak mempunyai Kristus di dalam keluargamu, tidak mempunyai firman di dalam kehidupan keluargamu, maka saya percaya orang itu akan mengisi kekosongannya dengan hal-hal lain. Misalnya dengan sukacita, misalnya pergi bertemu dengan teman-temannya, misalnya mungkin pergi liburan, mungkin beli mobil baru, beli rumah baru, mungkin shopping, mungkin diisi dengan hal-hal yang tidak baik, mungkin perselingkuhan bahkan dapat terjadi. Nah, pemirsa sekalian, dengar baik-baik. Semua yang tadi saya katakan itu sifatnya cuma semu, sia-sia. Firman Tuhan mengatakan siapa menghancurkan rumah tangganya, orang itu akan menangkap angin. Pemirsa sekalian, bagaimana mungkin kita menangkap angin? Di depan saya ini ada angin, coba kita tangkap, Anda tangkap. Angin yang ada di depan Anda tidak akan bisa, pemirsa sekalian. Tetapi pada waktu anggur di dalam keluarga Anda mulai habis, dan saya yakinkan itu pasti akan mengalami habis. Anggur dalam pernikahan saya pasti akan habis. Anggur dalam pernikahan siapapun juga pasti akan habis. Tetapi pada waktu ada Kristus, sang diurapi, itu ada di tengah-tengah keluarga kita. Firman Tuhan mengatakan bagaimana mungkin pada waktu Yesus ini menyuruh pelayan-pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan hanya dengan air.
Ya, hanya dengan sesuatu substance yang sangat sederhana, sesuatu yang sangat basic, sesuatu yang kita perlukan. Air dalam kehidupan kita sangat diperlukan sehari-hari. Ya, sesuatu yang sangat sederhana, dan bagi orang-orang yang hidup di tengah kota, air itu tidak menjadi sesuatu yang berharga. Tetapi dari sesuatu yang tidak berharga ini, Tuhan Yesus bisa menciptakan sesuatu yang sangat berharga. Dia bisa menciptakan suatu anggur yang sangat mahal. Ada seorang anggota keluarga saya mengatakan satu harga anggur yang sangat mahal, yang kira-kira sudah berumur mungkin 30 atau sampai 50 tahun, itu harganya bisa seharga satu mobil mewah, bisa seharga 800 sampai 1 miliar, satu botol anggur pemirsa sekalian. Dan ini dikatakan anggur ini adalah anggur yang sangat istimewa. MC-nya berkata, bagaimana mungkin setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, ya, sesudah orang puas minum barulah orang baik. Tetapi sekarang engkau menyimpan anggur yang baik, anggur yang sangat mahal harganya. Semakin kita melekatkan diri kita di dalam Kristus, maka ada satu jaminan di dalam Tuhan. Maka pernikahan saudara, pernikahan saya akan Tuhan jadikan seperti anggur yang mahal harganya. Kenapa pemirsa sekalian? Karena jawabannya sangat simpel sekali. Karena Tuhan sangat menghargai pernikahan. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, pencipta manusia, saudara misalnya itu menghargai pernikahan, saya percaya maka Tuhan menghargai pernikahan kita, dan Tuhan menghendaki kita, meminta kita sekalian untuk mulai mempunyai cara pandang yang benar tentang pernikahan itu sendiri. Maukah Anda, pemirsa sekalian, mempunyai cara yang pandang yang benar tentang pernikahan Anda? Saya nggak tahu masalah apa yang sedang diderita oleh Anda. Mungkin masalah itu sangat besar dan Anda berkata, Pak, saya sudah mencoba melakukan apapun juga dan tidak ada jawabannya. Anggur saya sudah kering kerontang, sudah habis, saya sudah hampir menyerah kalah. Tetapi pemirsa sekalian, saya katakan kalau kiri sudah tertutup, kanan tertutup, depan sudah terkunci, belakang sudah terkunci, masih ada satu cara. Pandang ke atas, pandang kepada Kristus. Dialah sumber daripada segala pengharapan. Dan firman Tuhan mengatakan pengharapan akan Kristus tidak akan pernah mengecewakan engkau. Kalau Anda rindu mengalami pemulihan dalam keluarga, Anda rindu mengalami surga di dalam keluarga Anda, mari kita bersama-sama berdoa. Kita minta kekuatan Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku saat ini berdoa buat setiap pemirsa Good News Program. Mereka yang mengalami masalah demi masalah. Tuhan, Engkau lihat mereka. Engkau lawat setiap hati yang terluka, Bapa. Engkau bebat luka-luka hati mereka. Aku katakan kepada engkau yang hatimu sudah terluka. Anggur yang sudah mulai kering. Pernikahan yang sudah mulai hambar. Yang di ujung tanduk perceraian. Di dalam nama Yesus, aku ucapkan pemulihan sekarang. Aku ucapkan kesembuhan. Dengan bilur-bilurnya Kristus. Dengan bilur-bilurnya Kristus. Aku perintahkan kesembuhan terjadi sekarang. Di dalam nama Yesus. Engkau terima pemirsa. Engkau tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan semua amarahmu. Semua keluh kesahmu. Kalau engkau merasa engkau perlu menangis, menangislah. Karena air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Di dalam nama Yesus aku mengucapkan pemulihan. Bapa, engkau melihat apa yang terjadi. Dan Tuhan biarlah engkau turut campur tangan. Di dalam setiap permasalahan dialami oleh pemirsa Good News Program. Hari ini terjadi pemulihan. Hari ini aku mengucapkan pemulihan dalam rumah tanggamu. Istri-istri yang belum pulang aku perintahkan pulang sekarang juga. Suami-suami yang sudah lama sekali meninggalkan anak-anak pada masa mudanya. Istri pada masa mudanya. Aku perintahkan kembali di dalam nama Yesus. Aku perintahkan pemulihan dan mujizat anggur pernikahan untuk terjadi untuk kali yang kedua. Terima pemirsa sekalian di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Dan pemirsa, kami tiba saatnya untuk pamit undur dari hadapan pemirsa. Tapi kami akan kembali lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugrah.net, dan ada satu lagi website yang perlu Anda cek yaitu www.adikkusayang.org. Ada sesuatu yang menarik di sana dan Tuhan Yesus memberkati. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yeah, yes yes yes. Anggur
sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.